Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika kelas 8. Adik-adik apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Matematika BSE kelas 8 ini merupakan materi semester 1 yang saya ambil dari buku BSE edisi revisi tahun 2017. Bab 3 yaitu tentang relasi dan fungsi. Uji kompetensinya saya ambil dari uji kompetensi 3 halaman 127 sampai 129. Soal pertama yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Diketahui himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 5 dan himpunan Q sama dengan 2, 3, 4, 6, 8 dan 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan yaitu 1,2, lalu 2,4, 3,6 dan 5,10. Maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah, kita lihat di situ ada 1,2, lalu 2,4, 3,6 dan 5,10. Pilihannya adalah yang A kurang dari setengah, kurang dari maksudnya, yang B adalah setengah dari, yang C 2 kali dari, yang D kuadrat dari. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Dari 1,2 tadi, yang sebelah kiri kan angka 1. 1 itu merupakan setengah dari 2. Nah, terus yang kedua itu kan 2,4. Nah, 2 adalah setengah dari 4. Yang ketiga yaitu 3,6. 3 adalah setengah dari 6. Yang keempat yaitu 5 adalah setengah dari 10. Nah, kenapa kita pakai setengah dari? Kenapa tidak kurang dari? Kalau kurang dari bisa pakai 1 kurang dari 2, terus nanti 2 kurang dari 3 gitu. Nah, sementara di sini hanya ditentukan bahwa 1 berpasangan dengan 2, artinya 1 itu setengah dari 2. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya yang saya akan bahas adalah soal nomor 3. Diketahui himpunan pasangan berurutan adalah sebagai berikut. Itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Bisa adik-adik baca, yaitu 0,0, 2,1, 4,2, 6,3. Lalu yang kedua adalah 1,3, 2,3, 1,4, 2,4. Yang ketiga adalah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Dan yang keempat adalah 5,1, 5,2, 4,1, 4,2. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada fungsi daerah asal itu daerah yang angka yang tertulis di ruas kiri pada himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau misalnya 0,0 itu yang depan itu adalah daerah asal, terus yang belakang adalah daerah hasil. Nah, itu pada fungsi itu daerah asalnya atau angka yang ada di depan itu tidak boleh ditulis lebih dari 1 kali. Nah, yang tidak ditulis lebih dari 1 kali itu adalah, jadi yang tertulisnya hanya 1 kali, maksudnya yang tertulis hanya 1 kali yaitu nomor 1. Itu kan depannya 0, 2, 4, 6. Lalu yang kedua itu salah karena 1 kalinya disebut, satunya disebut lebih 1 kali. Sama nomor 3. Nomor 3 itu daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi, yang termasuk fungsi adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi, jawabannya B. Selanjutnya adalah nomor 5.
Bila P adalah A, B, C dan Q adalah 1, 2, 3, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P dan Q adalah korespondensi satu-satu itu berpasangan satu-satu. Jadi jumlah anggota untuk himpunan P harus sama dengan Q, yaitu masing-masing nilainya 3. Jadi saya lambangkan di situ NP, itu artinya banyaknya anggota himpunan P itu ada 3. Terus NQ juga ada 3. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P dan Q adalah N faktorial. Ada tanda seru itu dibacanya faktorial. Sama dengan N faktorial. N-nya tadi 3, jadi N faktorial sama dengan 3 faktorial. Sama dengan faktorial itu apa? Perkalian yang berurutan. Jadi kalau N faktorial 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Nanti kalau 4 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, karena ini 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 itu hasilnya 6. Jadi jawabannya yang B, 6 cara. Nomor selanjutnya adalah nomor 6, fungsi f(x) yang ditunjukkan dengan x ditambah 1 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8 memiliki daerah hasil. Nah, f(2x) tanda panah x tambah 1 itu kita bisa tuliskan menjadi fx sama dengan x ditambah 1. X nya adalah 2, X-nya sama dengan 2, berarti F2 itu sama dengan, jadi di bagian Fx itu X-nya kita ganti 2, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu X sama dengan 4. 4 itu berarti F4-nya nanti 4 ditambah 1, jadi 5. X sama dengan 6, maka F6-nya sama dengan 6 di 1 sama dengan 7. X sama dengan 8, itu F8 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, 9. Maka jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Jika diketahui fx sama dengan 2x ditambah 5 dan fx sama dengan min 3, maka nilai x adalah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Fx itu 2x ditambah 5 sama dengan, nah disama dengankan dengan persamaan fx yang kedua itu sama dengan min 3. Jadi saya tulis seperti itu. Lalu 2x sama dengan min 8 itu diperoleh dari min 3 dikurangi 5, sehingga nilai x sama dengan min 4. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 9. Diketahui Gx sama dengan Ax ditambah B. Jika G negatif 2 sama dengan min 4 dan G negatif 6 sama dengan 12, maka bentuk fungsi G adalah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Gx itu persamaannya adalah Ax ditambah B. Lalu kalau kita menuliskan G negatif 2 sama dengan min 4, artinya nilai X pada persamaan Gx sama dengan Ax plus B, X-nya diganti min 2, jadi min 2A ditambah B sama dengan min 4. Min 4-nya kita ambil dari yang G negatif 2 sama dengan min 4 itu. Lalu persamaan yang kedua, G min 6 sama dengan 12, sama kayak tadi, X-nya kita ganti min 6, jadi min 6A ditambah B sama dengan 12. Lalu kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Untuk menghilangkan B-nya, sehingga hasilnya negatif 2A dikurangi negatif 6A itu sama dengan 4A. B dikurangi B hilang. Lalu yang di ruas kanan negatif 4 dikurangi 12 itu negatif 16. Jadi A sama dengan negatif 4. Lalu kita pakai persamaan yang pertama, yang min 2A ditambah B sama dengan min 4 itu.
A-nya kita gantikan min 4, jadi min 2 kali min 4 ditambah B sama dengan min 4. Min 2 kali min 4 itu 8, ditambah B sama dengan min 4. B-nya sama dengan min 4 kurangi 8 sama dengan min 12. Jadi B-nya min 12. Maka kita gantikan ke persamaan yang awal tadi, GX sama dengan AX plus B. A-nya kita ganti min 4, B-nya kita ganti min 12. Jadi persamaannya GX sama dengan min 4X dikali 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu nomor 11. Jika A sama dengan 2, 3, 5, 7 dan B sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A berturut-turut adalah, penjelasannya adalah sebagai berikut. NA, banyaknya anggota A itu ada 4, banyaknya anggota B yaitu NB sama dengan 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu sama dengan NB dipangkatin dengan NA. Jadi dibalik ya, kalau dari A ke B justru NB pangkat NA sama dengan NB-nya tadi 5, NA-nya itu 4, jadi 5 pangkat 4 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 625. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A itu sama dengan NA dipangkatkan dengan NB sama dengan NA-nya tadi 4, jadi 4 dipangkatin NB itu 5, jadi 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1024. Nah, ternyata di pilihannya tidak ada, jadi tidak ada pilihan yang tepat. Nomor selanjutnya, jika F 2X ditambah 1 sama dengan X dikurangi 12 dikali X ditambah 13, maka nilai dari F31 sama dengan, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang ada di dalam kurung itu nilainya 2X plus 1, sedangkan di soalnya F31 yang ada di dalam kurung itu 31. Jadi saya tulis 2X plus 1 sama dengan 31. Lalu 2X sama dengan 30. 30 itu diperoleh dari 31 dikurangi 1. X-nya sama dengan 15. Lalu kita menjawab pertanyaannya. F 2X ditambah 1 disama dengan F31 sama dengan, pakai persamaan yang X min 12 dikali X plus 13. Tapi X-nya kita ganti dengan 15 yang kita peroleh dari hitungan yang barusan kita cari. Jadi kita tulis 15 dikurangi 12 dikali 15 ditambah 13. Hasilnya sama dengan 3 kali 28 sama dengan 84. Jadi jawabannya adalah D. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.